Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, pertama dan utama marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran KD 3.8, yaitu mengenai cerita pendek atau cerpen. Setelah pembelajaran nanti selesai, diharapkan kalian bisa menjelaskan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Yang ketiga, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Baiklah anak-anakku, sebelum nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek itu nanti kita temukan dalam bacaan, saya ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang kemarin. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai cerpen. Coba yang pertama, apa pengertian dari cerpen itu? Coba Mas Agus. Oh ya, betul. Nah, jadi pengertian cerpen itu adalah suatu cerita yang mengisahkan kehidupan pelakunya itu secara singkat, ya. Jadi kalau Mas Agus tadi biasanya menjawabnya apa? Cerpen adalah cerita pendek, gitu toh. Nah, sebenarnya seperti itu. Suatu cerita yang mengisahkan kehidupan pelakunya atau tokohnya itu secara singkat. Dalam cerpen itu juga ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama itu adalah habis dibaca sekali duduk. Yang kedua apa? Ya betul, terdiri kurang lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga apa? Ya, alurnya tunggal. Ya, alurnya tunggal. Dan yang keempat, bersifat fiktif. Nah, perkenalkan mengenai unsur-unsur cerita pendek. Nah, unsur-unsur cerita pendek itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, sedangkan yang kedua itu adalah unsur ekstrinsik. Nah, kalian tahu tak? Unsur intrinsik itu adalah suatu unsur yang terdapat di dalam cerita itu. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah suatu unsur yang terdapat di luar cerita. Nah, sekarang yang termasuk unsur intrinsik apa saja? Satu adalah tema. Tema itu apa? Tema adalah inti atau pokok dalam suatu cerita. Itu tema. Nah, yang kedua adalah tokoh atau penokohan, yaitu adalah tokoh yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Dengan yang ketiga itu adalah alur. Nah, alur itu apa? Alur itu adalah jalan cerita. Nah, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Itu adalah suatu unsur yang terdapat di luar cerita, yang terdapat pada diri pengarang. Nah, itu hanya sekedar mengingatkan saja ya. Sekarang ini kita akan mempelajari nilai-nilai kehidupan dalam suatu cerpen. Nah, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu apa saja? Yang pertama itu adalah satu, nilai agama atau religius, yaitu nilai yang didasarkan pada hukum ajaran agama. Yang kedua itu adalah nilai moral.
yang ketiga itu adalah nilai sosial, yang keempat adalah nilai budaya. Nah, nanti ada lagi nilai estetika, ada lagi nilai politik dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita coba menganalisisnya ya, menganalisis dari nilai-nilai ini. Saya akan membacakan contoh-contoh penggalan cerpen. Ini penggalan cerpen Robohnya Surau Kami ya, karya A.A. Nafis. Saya bacakan ya. Dalam cerpen ini menceritakan tentang seseorang kakek bernama Garin, penjaga surau atau takmir. Menjadi seorang penjaga surau, dia tidak mendapatkan honor dan gaji apapun. Dia hidup mengandalkan dari sedekah yang hanya sekali pada hari Jumat. Pekerjaan sambilannya menjadi pengasah pisau dan gunting. Apabila yang minta tolong perempuan, biasanya diberi sambal. Berbeda lagi apabila yang meminta tolong itu laki-laki. Dia diberikan rokok dan juga uang sebagai imbalannya. Tidak sedikit juga yang hanya memberikan ucapan terima kasih dan senyuman. Nah, dilihat dari ini, dari contoh ini kan kita harus saling membantu ya, saling membantu antara sesama. Nah, ini termasuk nilai sosial. Membantunya di mana? Kakek Garin itu biasanya membantu mengasah pisau dan gunting pada warga. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Coba lagi, ini ada cerita lagi. Ini ya. Suatu ketika kakek terlihat murung, sedih, kesal, dan bermurah hujan. Ia duduk termenung di serambi surau dengan ditemani beberapa peralatan asahan dan pisau. Pisau cukur tua berada di kaki kakek. Ternyata ia baru saja bertemu dan berbicara dengan Ajo Sidi, si pembuat atau ahli pembuat cerita. Cerita-ceritanya aneh, unik, yang membuat cerita dengan menganalogikan dengan sesuatu. Hari itu kakek dijadikan bualan ceritanya, yang pada intinya menjadi umil atau semacam cerita yang menyindir pendengar. Nah, ini termasuk nilai moralnya ya. Ini ada lagi yang ketiga. Aja Sidi, si pembohong itu menceritakan seseorang bernama Haji Salah yang dahulunya di dunia selalu beribadah kepadanya, taat menjalankan perintahnya, dan selalu takwa kepadanya. Namun di akhirat Haji Salah malah dimasukkan ke dalam neraka, bahkan ditempatkan pada tengahnya neraka. Dia memang tak pernah mengingat anak istrinya. Dia pun tak memikirkan kehidupan sendiri. Segala kehidupannya, lahir dan batin, diserahkan kepadanya. Nah, dilihat dari ini, nyanyanya tadi itu termasuk nilai agama. Bagaimana, bisa dipahami? Nah, itulah contoh dari nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari penggalan cerpen. Ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak, nah, kalau kalian sudah paham dengan analisis yang saya berikan tadi, tugas kalian di rumah itu adalah mencari contoh cerpen dan dituliskan pada kolom berikut. Misalnya 1, judul cerpennya apa? Itu kamu cari. Kemudian pengarangnya siapa? Kemudian ringkasan ceritanya apa? Dan dari ringkasan ini pasti ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Itu ya, bagaimana, bisa dipahami? Nah, untuk mencari contoh cerpen ini, kalian bisa mencari di internet atau bahkan kalian bisa mencari di buku-buku pelajaran. Jadi tidak hanya terpancang ceritanya apa, dan nanti masing-masing individu harus berbeda-beda, tidak boleh sama. Nah, tugas ini nanti akan kita gunakan untuk pertemuan yang akan datang.
Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita akan atau kalian akan mempresentasikan nilai-nilai kehidupan yang didapat dalam cerita pendek itu tadi. Bagaimana, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, pelajaran kita pagi ini kita tutup. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik dan nanti kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.